Mungkin penonton semua udah lama ya belum ada dilanjut untuk obrolan malam ya. Kita akan ngobrol panjang lebar, mengisi waktu sambil menunggu ngantuk ya. Hari ini tanggal 30 pukul 21 lewat ya, kurang lebih hampir jam 22.00. Mungkin obrolan pertama kita akan membahas seputar konten kreator ya. Mungkin untuk yang nonton, semuanya yang bisa dikatakan konten kreator ya, yang hadir di live malam hari ini, mungkin untuk konten kreator mudah-mudahan bisa tetap semangat ya dalam aktivitas apapun, terus berjuang ya dalam kesehariannya, dalam berkarya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya apa aja yang didapatkan atau hal-hal apa aja yang dilalui ya dalam kita menjadi konten kreator ya. Yang pertama kita akan membahas secara detail perjalanan selama menjadi konten kreator ya. Yang pertama mungkin kalau kuota sih udah pokok ya. Kurang lebih selama menjadi konten kreator dalam 1 bulan menghabiskan 300 giga ya, atau di rata-rata 1 hari sebanyak 10 giga ya. Jadi mungkin hal tersebut adalah bisa dikatakan perjuangan ya untuk menjadi konten kreator. Jadi kurang lebih 10 gigaan ya, 10 giga 1 hari, berarti kurang lebih 300 gigaan lah, satu bulan 300 gigaan ya. Cukup lumayan juga sih untuk 300 giga dengan nominal saat 10 giga 10.000 ya, berarti 1 bulan 300 ribuan ya untuk biaya operasional kita dalam membuat konten ya. Cukup besar juga sih kalau yang kita lihat ya, 300 ribuan cukup besar juga. Terus ini lightingnya kurang terang karena lampunya putus ya, jadi mohon maaf ada kurang di visualnya. Yang penting kita bisa ngobrol di malam-malam ya. Kita akan bahas tuntas seputar konten kreator secara detail, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk penonton semua. Apa aja sih selama perjalanan menjadi konten kreator, terus apa tujuannya dan apa aja kendalanya ya, kita akan bahas tuntas selama menjadi konten kreator.
supaya ada visualisasi dan gambaran untuk menonton semua ya. Yang pertama tadi udah dibahas kan ya, dari segi biaya kurang lebih satu hari 10 giga dengan total 300 gigaan satu bulan ya. Cukup lumayan besar juga sih. Kalau di rata-rata biasanya pemakaian kalau per orang itu paling hanya 100 giga satu bulan ya. Kalau untuk kita membuat konten kurang lebih 300 giga dengan nominal sebesar 300.000 rupiah minimal ya. Belum ada hal-hal lain yang lebih parah ya. Kalau biaya sih bisa dikategorikan itu udah pokok dan mungkin nggak terlalu bermasalah kalau dari segi biaya ya. Untuk menjadi konten kreator yang paling berat adalah sentimen negatif ya, atau komentar-komentar yang menjatuhkan atau bisa dikatakan bahkan hinaan ya, hinaan atau kata-kata yang bersifat melemahkan atau bikin down ya. Banyak orang yang mempertanyakan ya, kita dalam membuat konten kreator ya hanya buang-buang waktu saja, hanya mengisi kegiatan atau waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, terus menghabiskan banyak waktu, dan bahkan ada yang bilang konten atau hasil karya kita tidak berkualitas atau tidak bermutu ya, tidak bermanfaat. Ini kita ngobrol secara ngobrolin perjalanan sendiri ya, bukan ngobrolin orang lain lah, supaya lebih akurat dan tidak bisa disimulasikan ya. Kalau pengalaman saya selama menjadi konten kreator, ada yang bilang kurang bermanfaat ya. Banyak bilang seperti itu. Akan saya jawab ya, penilaian dan persepsi itu. Kalau menurut saya secara pribadi, dengan menjadi konten kreator, ada yang bilang kurang bermanfaat. Kalau bagi saya secara pribadi bermanfaat sekali ya. Yang pertama, kita bisa menghargai karya orang lain ya, hak cipta orang lain, hasil ide, pemikiran, dan hasil karya orang lain kita menghargai ya. Karena di dalam menjadi konten kreator, kita dilatih untuk bisa menghargai karya orang lain atau hak cipta orang lain. Jika kita tidak bisa memenuhi, maka kita akan gagal menjadi konten kreator. Itu baru satu manfaat ya. Yang kedua, kita harus membuat karya original atau karya-karya yang asli ya. Di situ kita sudah diajarkan untuk bisa membuat karya asli itu tidak contek ya, dalam artian kita sudah diajarkan independen ya. Jadi membuat karya berdasarkan hasil ide gagasan diri sendiri, bukan ikut-ikutan ya. Jadi udah ada dua manfaat yang saya dapatkan, menjawab pertanyaan atau persepsi dari banyak orang bahwa menjadi konten kreator hanya membuang-buang waktu dan tidak ada manfaatnya ya. Kalau menurut saya secara pribadi udah baru dua manfaat yang saya dapatkan ya, yang baru dijelaskan barusan. Yang pertama, mungkin kita belajar menghargai karya orang lain atau hak cipta orang lain.
Terus yang kedua, kita dilatih untuk bisa berkarya atau karya original atau karya asli ya. Terus yang ketiga, manfaatnya kita harus bisa bertoleransi, menghargai pihak manapun dalam keberaneka-ragaman ya. Karena di dalam peraturan menjadi content creator kita harus menghargai perbedaan ya. Dari situ kita juga sudah banyak belajar untuk bertoleransi dari keberaneka-ragaman dengan saling menghormati dan saling support dan memajukannya. Mungkin 3 poin yang saya akan jelaskan ya. Jadi mungkin nanti di video berikutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Terus apa saja yang menjadi kendala dalam menjadi content creator? Untuk saat awal-awal kita semangat tapi bingung ya. Semangat itu dalam artian jika nanti berhasil akan bisa seperti ini, seperti itu, seperti banyak bayangan-bayangan yang mungkin harapan-harapan dan tujuan untuk konten kreator pemula. Namun banyak yang dilupakan ya untuk para konten kreator pemula biasanya tidak mau melalui proses ya. Jadi sebetulnya semua ada prosesnya dan ada hal-hal yang perlu ada waktunya ya. Jadi ada perjuangan. Kenapa ada prosesnya? Karena ibarat kata menjadi content creator itu yang pertama adalah kita membangun brand image ya. Jadi membangun sebuah nama lah istilahnya, membangun, merintis yang mungkin tidak ada yang instan ya. Sekaya apapun orang, sepintar apapun, dalam membangun brand image itu tidak ada yang instan ya. Bahkan mungkin tidak bisa dibeli dalam waktu singkat ya. Untuk brand image, untuk sekelas ahli apapun juga, untuk sekaya apapun harus tetap ada prosesnya ya untuk membangun brand image atau memperkenalkan suatu nama ya. Karena nama dalam konten kreator adalah salah satu hal terpenting ya. Ibarat kata sebagai channel juga sama nama ya, membangun nama, memperkenalkan kepada publik bahwa nama tersebut nantinya akan memiliki identitas ya. Nanti itu akan menggambarkan secara utuh kalau di channel itu profil ya, profil dan isi semua karya-karya konten kita akan ada di situ ya. Kalau di sistem perusahaan itu ibaratnya profil perusahaan lah. Nanti di situ akan secara garis besar profil kita akan terbentuk ya. Jadi untuk brand image itu banyak yang tidak diperhatikan oleh para konten kreator pemula. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena banyak konten kreator pemula yang hanya mengejar kepopuleran, mengejar cepat dikenal, bahkan karya orang lain pun di apa ya, di re-upload lah, di rilis ulang ya, dengan tidak memenuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku ya. Sebetulnya re-upload juga bisa ya. Re-upload itu dalam artian karya orang lain kita rilis ulang. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi untuk menjadi content creator sebaiknya jangan ya. Karena dengan mere-upload berarti
secara otomatis dan untuk jangka panjang kita tidak memiliki identitas ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena untuk re-upload adalah hasil karya orang lain. Jadi kita tidak, jika dalam jangka lama kita tidak akan memiliki identitas, nanti kedepannya akan kehilangan arah ya. Jadi kalau untuk konten kreator sebaiknya buatlah karya sendiri ya. Karya sendiri mau dalam bentuk apapun bebas ya. Jadi itu lebih bagus. Misalkan bisa dikatakan karya kita untuk pertama mungkin kurang baik, atau mungkin bisa dikatakan tidak berbobot lah istilahnya, tidak berkualitas. Tetapi itu lebih penting ya untuk tahap awal ya. Dengan karya original, karya sendiri, kita lebih baik nilainya daripada kita mere-upload ya. Karena dengan mere-upload untuk jangka panjangnya kita telah membukukan identitas dari brand image yang akan kita bikin atau kita bentuk ya. Nanti kedepannya kita akan bingung dan kehilangan arah seperti apa karya yang akan dibuat dan harus bagaimana, nanti akan kebingungan sendiri ya. Untuk yang tetap membuat karya original, karya sendiri, untuk tahap pertama memang akan kalah dengan para konten kreator yang ikutan tren atau sering re-upload. Mungkin untuk awal-awal akan cepat naik, cepat populer. Nanti setelah mencapai puncak tertentu akan langsung angus ya, atau hancur ya. Jadi namanya akan tidak terbentuk ya. Untuk yang terus membuat karya sendiri tanpa re-upload atau mengambil hak cipta orang lain, memang pelan ya, tapi di situ kita banyak belajar dari kekurangan kita seperti apa dalam berkarya, membuat konten ya, terus kelebihannya apa, dari situ akan terus disempurnakan ya. Memang sih perlu proses, perlu waktu. Nanti suatu saat atau dalam waktu periode tertentu kita akan memiliki identitas ya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena setiap seperti channel atau konten, tiap pribadi orang atau tiap konten kreator memiliki identitas yang berbeda-beda. Karyanya pasti beda-beda ya. Jadi akan memiliki brand image tersendiri ya. Tiap-tiap channel atau konten kreator akan berbeda-beda. Setelah kita sering membuat karya-karya asli, original, apa aja yang kita pikirkan kita tuangkan ya, dengan tetap mengikuti ketentuan, tidak merugikan pihak manapun, tidak melanggar aturan apapun. Walaupun jelek dalam berkarya, dalam membuat konten, terus aja ya, karena di situ kita akan banyak belajar, dan disitulah pelajaran berharga yang akan berguna di waktu yang akan datang ya. Karena perlu digarisbawahi juga untuk para konten kreator yang sudah sukses sekalipun akan melalui proses-proses yang mungkin hal-hal yang untuk tahap-tahap awal perjalanan yang kurang berkualitas dalam kontennya atau kurang berbobot ya, kurang ini, tapi
itu harus tetap dilalui ya. Dan karena di situ kita akan banyak belajar ya, dari situ banyak belajar kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, dari situ kita akan terus memperbaiki ya. Karena saya banyak lihat, banyak hampir umum juga ya konten kreator yang re-upload ikut-ikutan tren, nanti ada saatnya bingung di waktu beberapa perjalanan ya, beberapa waktu perjalanan akan kebingungan. Jadi mungkin seperti itu ya kendalanya dalam menjadi konten kreator ya. Kendala terbesar adalah semuanya ada di diri kita ya. Kekhawatiran apakah ada yang kalau bikin video itu istilahnya ada yang nonton apa enggak, apakah berkualitas atau apa enggak, banyak dibayang-bayangi oleh apa ya istilahnya, oleh penilaian dari diri kita sendiri. Sebetulnya untuk menjadi konten kreator sama saya juga masih terus berjalan. Yang penting kita terus berkarya, mau dinilai bagus silahkan, dinilai jelek juga silahkan ya. Karena setiap orang memiliki penilaian tertentu ya. Seperti itulah salah satunya ya. Jadi kenapa saya bisa berkata demikian? Dari perjalanan channel ini berdiri ya. Sebagai contoh ada satu video kelompok pertama bilang bagus dan kelompok kedua bilang jelek. Jadi tidak bisa dijadikan patokan ya kalau kita dalam membuat konten kreator ya. Berbeda dengan yang sifatnya fake ya. Pasti semua jawaban sama ya. Seperti itu salah satu contohnya ya. Apa yang bisa dikatakan semua orang bisa menjawab sama. Sebagai contoh perkalian ya, 2 dikali 2 pasti semua orang menjawabnya akan sama. Kalau itu udah fix ya, udah bisa semua orang jawabannya sama. Tetapi berbeda dengan penilaian dalam sebuah karya ya. Untuk karya seni ya, itu penilaiannya akan berbeda-beda ya. Jadi sebagai contoh kita membuat meliput suatu pemandangan, kata yang kelompok pertama bagus, kata yang kelompok kedua bisa jadi katakan biasa saja, dan yang kelompok berikutnya netral ya. Jadi berbeda-beda ya setiap ini ya. Terus apalagi ya, supaya ada hal yang bisa kita petik ya, kita akan obrol di waktu hari ini ya. Kita bahas itu salah satu dalam menjadi konten kreator ya. Terus yang kedua kita akan membahas teknis dalam menjadi konten kreator, hal-hal apa aja yang ditemukan selama menjadi konten kreator ya. Untuk konten kreator pemula biasanya yang dipergunakan apa ya, handphone mungkin ya untuk para konten kreator pemula. Kalau saya yang menarik itu, kalau untuk konten kreator sih kalau HP rusak sih itu udah nggak aneh ya. Itu memang pasti ada risikonya ya.
kita menggunakan peralatan yang tidak memenuhi standar ya, dalam artian itu perlu perjuangan ya. Jadi kita misalkan membuat video pertama dengan memori yang terbatas, dengan waktu yang singkat, dan banyak hal-hal yang mungkin menarik juga ya. Mungkin kalau untuk orang lain ya, untuk konten kreator orang lain menggunakan peralatan langsung dari peralatan yang canggih ya, seperti itu. Tetapi sebetulnya untuk menjadi konten kreator yang bagus itu, untuk tahap pertama ya, mungkin boleh diikutin juga atau tidak juga, tergantung ya mau dicoba atau enggak. Yang pertama, untuk menjadi konten kreator yang mau profesional ya, yang mungkin bagus ya, pergunakanlah peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat. Dalam artian sebagai contoh ya, pergunakan handphone yang menggunakan memori kecil ya. Terus pokoknya yang tidak memenuhi syarat banyak sih ya, kayak misalkan kalau dari segi baterainya, kameranya, audio, mikrofonnya, atau dan yang lain-lain. Kita harus bisa menggunakannya peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat ya. Untuk para konten kreator pemula, silakan dicoba ya. Kalau ingin menjadi konten kreator yang bagus ya, atau profesional, pergunakanlah peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dengan kita menggunakan peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat, itu ada seninya, ada perjuangan dan proses yang mungkin tidak semua orang bisa ya, menggunakan peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat atau di bawah standar. Ada cerita ya unik ya, seputar konten kreator yang sebelum suksesnya tripodnya menggunakan gagang kayu ya, pakai bambu, dan pokoknya kreatif ya. Untuk para konten kreator yang benar-benar sukses itu, ternyata perjalanannya untuk tahap-tahap awal ya, bisa dikatakan bisa bikin senyum sendiri ya. Untuk para pembuatnya mungkin yang lihatnya bisa bikin ketawa ya. Mungkin kalau kebanyakan orang untuk menjadi konten kreator biasanya langsung menggunakan peralatan-peralatan yang high ya, atau yang canggih lah. Kalau kualitas mungkin HD ya, bukan kualitas yang apalah gitu ya. Tapi silakan dicoba ya untuk para konten kreator pemula, mumpung masih baru ya, baru memulai. Silakan coba trik, resep, panduan ingin menjadi konten kreator yang benar-benar ahli di bidangnya, sukses. Saya kasih satu resep lah. Pergunakanlah peralatan yang tidak memenuhi syarat atau tidak di bawah standar. Jadi pokoknya mah sebagai contoh, kalau sekarang untuk handphone misalkan ya, RAM-nya berapa, pergunakan yang minimal ya. Terus untuk peliputannya juga pergunakan peralatan yang sederhana. Terus lokasi tempat juga yang biasa-biasa aja dulu ya. Kenapa harus demikian? Karena dengan kita mempergunakan peralatan yang sangat minimal di bawah standar, itu perlu perjuangan, terus perlu trik khusus, apalagi dalam memprosesnya ya. Jadi dengan demikian banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan
terus ada seninya juga. Nah, di saat kita sudah belajar seiring waktu, nah sesudah seiring waktu berjalan, di saat kita sudah sudah ahli lah, sudah menguasai teknik-teknik eh, untuk kayak kalau dalam pengambilan video itu kayak pengambilan gambar, terus spot atau titik eh, yang akan di video, terus bagaimana lighting dan semuanya, pergunakan dulu yang standar ya, jangan dulu menggunakan yang canggih dulu ya, atau yang berteknologi tinggi dulu. Nanti setelah kita semua sudah bisa menguasai dari peralatan yang tidak standar, baru kita mempergunakan peralatan yang berkualitas tinggi ya. Nanti di situ akan ada perbedaan ya, dari berbanding dengan konten kreator yang langsung menggunakan peralatan berteknologi tinggi ya. Dari situ akan ada perbedaan, dan mungkin bisa dikatakan akan beda lah pokoknya, akan terasa saat kita membuat juga akan lebih lebih cepat, kita dalam berkarya juga lebih oke lah. Mungkin susah digambarkannya ya. Sebagai contoh saja kita bawa ke kendaraan dulu ya. Nah, sebagai contoh gini, kita tidak bisa memakai sepeda motor lah istilahnya ya. Untuk belajar misalkan kita pakai sepeda motor yang biasa-biasa aja, yang bekas nih lah istilahnya, kendaraan yang bekas, terus udah lama kita belajar ya. Di saat jatuh sekalipun nggak akan terlalu mengalami kerugian yang besar ya. Nah, di saat kita sudah bisa, sudah mahir, dan sudah menguasai tekniknya, baru kita menggunakan kendaraan baru ya. Jadi karena kita sudah mahir dan menguasai, berarti kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai ilustrasi seperti itu ya. Jadi dalam membuat konten juga seperti itu, pergunakanlah peralatan-peralatan yang sederhana, apalagi yang sangat-sangat di bawah standar. Nah, sesudah itu banyak juga ya trik-triknya untuk menjadi konten kreator. Terus yang berikutnya, mungkin kalau dalam pembuatan video atau buatlah video sebanyak-banyaknya, semampunya yang kita bisa. Jangan dulu kita menyimpulkan bahwa ngelihat atau apa enggak, apakah bagus apa enggak. Buat saja dulu ya, yang penting tidak melanggar ya. Tidak melanggar, tidak merugikan pihak manapun. Buat saja sebanyak-banyaknya. Saya pun dulu demikian ya, membuat sebanyak-banyaknya dalam satu hari, bahkan sampai HP-nya jatuh juga ya, saking kebanyakan bikin video. Saat itu ngantuk sampai HP-nya juga jatuh juga ya. Terus sempet juga saking kebanyakan disuruh uploadnya besok lagi. Jadi seperti itu ya, karena dengan kita rutin terus berkesinambungan, dari situ kita akan bisa belajar banyak ya untuk membuat berkarya. Konten yang kita buat akan bisa lebih banyak lah, lebih bermanfaat lagi. Kita bisa mengetahui
kekurangan dan kelebihan kita dalam berkarya. Ada satu hal lagi yang mungkin untuk para konten kreator yang perlu dipelajari juga apabila kita sudah selesai membuat video atau konten ya atau karya kita, kita tonton lagi oleh diri kita sendiri ya. Untuk pertama sih mungkin perlu perlu waktu ya. Kita membuat misalkan durasi video misalkan contoh yang standar 1 jam ya. Jadi kita harus melihat dari awal sampai selesai ya. Dari situ kita pelajari apa aja kekurangannya, kelebihannya, terus alur ceritanya, terus apakah ada hal-hal yang kurang bagus, apakah ada yang banyak bermanfaat atau tidak. Dari situ kita pelajari terus ya. Jadi wajib itu ya untuk para konten kreator, setiap kita membuat video minimal kita sebanyak 20%-nya kita cek ulang ya. Kenapa harus demikian? Jadi kita akan mengetahui kualitas dari video tersebut bagus atau tidaknya. Jadi sebaiknya kita cek ulang ya. Mungkin seperti itu sih kalau perjalanan dalam menjadi content creator. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan seperti judul ya, judul juga dengan alur cerita atau video yang kita buat harus sinkron ya, karena judul adalah gambaran dari seluruh video atau konten yang nanti akan dilihat atau mewakili dari isi atau pesan yang ada di dalam konten atau video tersebut ya. Jadi kalau judulnya kurang menarik, biasanya secara umum akan dilewat ya, akan dilewat dan mungkin juga tidak ada yang lihat ya. Yang berikutnya mungkin untuk foto tampilan awal ya atau thumbnail ya juga perlu diperhatikan. Pilihlah thumbnail yang bagus, yang menarik ya. Jadi bisa penonton juga nantinya akan mau melihat hasil karya kita ya. Mungkin seperti itu ya untuk ngobrol kita di malam hari seputar konten kreator. Kita akan bahas lagi seputar trading di hari ini ya. Alhamdulillah untuk trading di hari ini tetap berjalan normal ya, kurang lebih kalau nggak salah udah hampir seminggu ya masih stabil. Jadi mudah-mudahan aja kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi dan tidak ada kendala ya, karena bukan dari harganya naik atau turun kalau dalam trading saham ya. Yang terpenting itu harganya fluktuasi, tidak flat atau tidak stagnan, diem aja gitu ya. Jadi selama harga itu terus mengalami fluktuasi ya, naik atau turun, itu bagus ya, memang harus seperti itu. Jadi di situ ada perputaran, ada yang beli dan ada yang jual, ada yang beli ada yang jual, jadi terus bergerak harganya, itu yang bagus juga ya. Kalau stagnan atau flat nggak bergerak harganya, mungkin kurang bagus juga ya. Mungkin
nanti apa ya, di beberapa waktu yang akan datang lah, mudah-mudahan kita akan membuat atau mereview ya lokasi atau apa aja ya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, karena mungkin masih banyak keterbatasan ya, kayak dari anggaran juga, terus akomodasi dan yang lain-lain masih banyak keterbatasan ya. Mudah-mudahan aja kedepannya bisa bisa terrealisasi ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan mereview harga-harga saham terbaru, terus prospeknya bagaimana kedepannya, terus apa lagi ya. Mungkin kalau untuk program wirausaha juga nanti masih banyak sih yang akan dijelaskan nanti di video berikutnya ya. Yang sebelumnya kan sudah dijelaskan seperti bagi yang memiliki rumah banyak ya bisa bikin kontrakan, terus yang hobi bertani bisa menanam singkong. Kalau yang hobi berternak ya bisa melihara hewan ternak seperti kambing. Terus banyak lagi yang nanti akan dibahas juga ya. Terus mungkin nanti ke depannya kita akan terus belajar juga untuk program produk-produk perbankan, terus produk reksadana dan yang lain masih banyak sih yang belum dibuat di channel ini ya. Jadi tenang aja untuk penonton semua, jangan lupa di subscribe aja ya channel ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ya, karena masih banyak yang akan dibahas di sini ya. Mungkin tidak bisa disekaligus-kan ya, karena kenapa, supaya lebih mudah dipahami ya, dipelajari ya, jadi tahap demi tahap. Mungkin juga apabila penonton yang ada yang ingin menanyakan pembahasan seputar dunia pasar modal, dunia pasar uang, terus wirausaha dan yang lainnya ya, atau konten kreator juga boleh, silakan bertanya ya. Sama saya juga masih belajar terus ya, terus mengembangkan, karena channel ini juga belum sempurna ya. Nah, kita akan ngobrol seputar jadi YouTuber juga ya. Ini ngobrol malam, jadi seperti bahasa Sunda mah ngobrol ngalor ngidul. Jadi nggak jelas apa yang dibahas, tetapi yang mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita petik pembelajarannya. Untuk menjadi YouTuber juga, untuk mula-mula sebetulnya sih nggak kepikiran ya kita untuk terjun ke dunia media ya. Cuman ada beberapa hal yang memang harus saya tetap bisa terjun ya. Sebagai contoh, ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa dibagikan untuk penonton, bisa bermanfaat. Seperti waktu saya awal pertama terjun ke pasar modal, untuk mendapatkan bimbingan, informasi atau apapun susah ya. Jadi saya berkeinginan, atau apa yang waktu dulu
kesulitan, mudah-mudahan dengan kita bisa berbagi pengalaman, memberikan informasi, bisa bermanfaat ya. Jadi tidak seperti dulu waktu saat awal saya terjun ke dunia pasar modal. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi ada pengetahuan atau pengalaman yang bisa dibagikan melalui channel atau konten kreator seperti ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat, itu salah satunya ya kenapa saya bisa uh, berada di pembuatan uh, konten di dalam channel ini. Terus yang berikutnya, kita bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Jadi apabila kita membuat karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, juga bisa kembali mendatangkan manfaat untuk kita ya. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya, untuk awal-awal bingung kita mau bahas apa, mau bikin video apa, terus apa yang akan kita buat ya, identitas apa yang akan ditampilkan di dalam channel ini. Jadi seperti itu salah satunya ya. Jadi mudah-mudahan seiring waktu berjalan dan selama perjalanan kurang lebih 2 tahunan lebih ya dalam berdirinya channel ini secara utuh sih, jangka waktu dulu tahun 2021 dibuatnya, cuman berjalannya tahun 2022 ya. Berarti kurang lebih total 3 tahun ya. Mudah-mudahan bisa semakin banyak manfaat yang bisa diberikan. Jadi kalau untuk awal-awal bingung ya, cuman lama-lama akhirnya bisa juga kita ya menjelaskan sesuatu di depan kamera, apa aja yang akan kita bagikan informasinya, terus bagaimana cara penyampaiannya, terus dan yang lain-lain. Untuk awal-awal juga bingung ya, tapi karena saya yakin segala sesuatu tidak ada yang langsung bisa ya. Jadi semua dipelajari dan secara rutinitas ya. Jadi nanti pada ujung-ujungnya kita terbiasa ya untuk bisa memberikan informasi dalam suatu video ya. Mungkin sama seiring waktu juga masih terus belajar ya, masih terus disempurnakan dalam penyampaian, dalam segala hal. Mudah-mudahan bisa terus mendatangkan manfaat ya untuk kita semua lah. Mungkin apabila nanti kedepannya ada waktu dan ada rezekinya, kita akan mereview ya, untuk mencari pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk penonton semua juga ya. Mungkin apa yang akan nanti ditargetkan ya, jika sudah ada rezekinya, mungkin kita akan menuju lokasi tertentu ya. Kita bisa belajar, misalkan kalau untuk yang petani, kita akan mereview bagaimana kehidupan petani, terus sehari-harinya bagaimana, cara mendapatkan penghasilan seperti apa, dan yang lain-lainnya ya. Terus misalkan ke daerah perikanan kayak nelayan, kita nanti akan coba ya, saya berkeinginan juga misalkan sehari-harinya seperti apa, terus
bagaimana proses memperoleh penghasilannya, terus apa aja hal-hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran untuk kita semua dalam kehidupan ini ya. Mungkin juga untuk para generasi muda juga bisa belajar dari perjuangan yang mungkin orang-orang tua yang berjuang untuk mencari nafkah ya untuk keluarga. Jadi dari situ kita bisa memetik pembelajaran ya. Kalau yang saya lihat itu kalau untuk nelayan itu adalah perjuangan yang sangat-sangat apa ya, sangat mempertaruhkan itunya lebih ekstra lah. Karena bagi saya yang saya lihat ya, kita berada di tengah laut aja sebuah perjuangan yang sungguh luar biasa ya. Kalau mungkin kalau untuk saya juga entah mampu atau tidak ya, ada di tengah-tengah laut, ngeri juga ya, takut tenggelam. Ya mudah-mudahan nanti dengan kita ngobrol dengan para nelayan, kita akan mengetahui perjuangan mereka sungguh luar biasa ya. Seperti salah satunya seperti itu ya, seperti contohnya seperti itu. Mungkin kita bisa memetik pembelajaran berharga untuk kita semua. Terus yang berikutnya mungkin nanti di lain waktu kita akan terus memperbaiki ya. Semoga bisa lebih baik lagi dan bisa ada manfaat yang bisa kita dapatkan ya di waktu yang akan datang. Mungkin ini obrolan akan muter-muter ya, muter-muter. Jadi sambil kita membahas sesuatu yang nanti kedepannya bisa disimpulkan dan bisa lagi dari waktu ke waktu ya. Jadi nggak salahnya lah kita bersilaturahmi ya, walaupun hanya di udara. Terima kasih juga untuk para komunitas channel Apriyaldi 22 yang terus hadir. Terima kasih juga yang ada di support atau dukungan paling besar dari Kota Jakarta. Terima kasih untuk Kota Jakarta. Salam silaturahmi dari channel Apriyaldi 22 ya. Terima kasih untuk Kota Jakarta yang paling besar support channel ini. Dan untuk kota kedua, terima kasih dari Surabaya ya, dari Jawa Timur. Terima kasih support kedua pendukung dari channel ini ya. Mungkin yang ketiga dari kota Bandung ya, terima kasih juga. Dan semua kota yang ada di seluruh Indonesia ya. Terima kasih sudah support channel ini. Dari beberapa kota juga terima kasih yang mungkin support channel ini yang sedikit juga terima kasih juga ya. Terus untuk penonton yang mau hadir walaupun hanya sesaat ya, sudah mau meluangkan waktu juga terima kasih. Terus untuk beberapa negara, untuk Malaysia terima kasih untuk support pertama ya yang sudah mendukung channel ini, negara yang paling banyak hadir ya di dalam channel ini ya, terima kasih. Dan yang untuk kedua negara India juga terima kasih yang sudah hadir ya untuk support channel ini juga ya. Terus dari beberapa negara ya yang mungkin benua Eropa
Eropa dan Amerika beberapa ya, yang mungkin hanya beberapa persen juga terima kasih karena sudah mau mendukung ya. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, channel ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Dan mungkin untuk beberapa negara yang sudah support, saya mengucapkan terima kasih ya, walaupun bahasanya tidak dimengerti tetapi tetap mau meluangkan waktu dan hadir. Terima kasih. Dan untuk para netizen, terus untuk semua pihak dengan segala profesinya, terima kasih. Dan mungkin apabila yang menyaksikan video ini lewat beranda juga, apabila yang ingin mendukung ya, silakan tonton terus, dan juga subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi, karena di channel ini ada program-program edukasi yang terus diadakan, yang mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya, dan ada anggarannya, ada biayanya, mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya. Dan untuk semua subscriber yang sudah bertambah ya sampai dengan sekarang tanggal 30 Oktober tahun 2024 yang sudah berjumlah 10.200 ya, atau 10,2K, terima kasih. Mohon doanya ya supaya ada rezekinya, channel ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, bisa berkembang lagi, bisa bervariasi program edukasinya, dan mudah-mudahan juga bisa mereview ya, yang belum berjalan juga, mereview tempat-tempat wisata juga, untuk bisa memberikan panduan dan informasi, terus mereview juga untuk daerah tertentu, terus untuk hal-hal yang lain ya. Mudah-mudahan apapun yang akan diadakan di program di channel ini semua bertujuan sama ya, berusaha memberikan informasi yang terbaik dan memberikan manfaat dan edukasi, penghiburan, dan yang lain-lain ya. Semoga saja bisa berjalan secepatnya ya. Dan untuk semua pihak yang sudah support ya, terima kasih juga untuk Google dan YouTube yang terus selalu membimbing, mempromosikan, membantu. Terima kasih atas support dan bimbingannya ya selama ini. Banyak memberikan pelajaran bermanfaat untuk saya secara pribadi, bagaimana kita menghargai suatu karya, hak cipta orang lain seperti apa, terus membimbing juga untuk semua pembelajaran, untuk bisa kita segala sesuatu bisa berjalan secara profesional, terus berkarya dengan sebaik-baiknya, disiplin, dan terus tetap bisa mematuhi peraturan yang berlaku, yang mungkin tidak merugikan pihak manapun, dan membuat segala sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan aja di waktu yang akan datang lebih maksimal lagi channel ini ya. Terima kasih atas informasi juga untuk dari pihak Google dan YouTube juga. Terima kasih atas seluruh informasi yang terus diberikan, bimbingannya juga. Terima kasih untuk semua pihak yang selalu hadir, walaupun hanya keterbatasan waktu juga singkat ya. Terima kasih juga untuk para konten kreator yang selalu hadir ya, untuk selalu support di channel ini. Terima kasih juga.
Mungkin demikian ya, obrolan malam hari ini, obrolan, eee, ya untuk mengisi waktu, bersilaturahmi juga untuk semua di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan rezekinya, terus selalu bisa mendapatkan harapan dan tujuan, ke depannya ya bisa terlaksana. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.